أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, salatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa nabiyyina wa maulana Muhammadin ahla sadaqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kita buka sama-sama dengan baca Ummul Quran, Al-Fatihah. Baik, kemarin kita membahas tentang Kitabul Iman di bab iman. Kemudian sudah kita jelaskan baik tentang rukun iman, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, dan yang terakhir kemarin iman kepada yaumil akhir. Dan yaumil akhir pembahasannya belum selesai. Di yaumil akhir ini menarik karena apa? Yaumil akhir itu sudah disejajarkan, saking pentingnya itu disejajarkan dengan iman kepada Allah di banyak tempat. Ya, di banyak tempat, sekitar 17 atau 19 tempat yang membahas tentang iman kepada Allah yang disandingkan dengan iman kepada yaumil akhir. Amanu billahi wal yaumil akhir. Bukan hanya itu juga, tapi beberapa nama surat di dalam Al-Quran, baik yang bermakna kiamat atau ya kejadian-kejadian pada saat itu, ya itu pun sangat banyak. Ya, maka dari itu yaumil akhir ini permasalahan yang sangat besar. Tidak ada suatu kejadian apapun di alam semesta ini sebesar kejadian waktu yaumil akhir. Maka walal akhiratu khairul laka minal ula. Al-akhirah itu lebih besar pengaruhnya daripada ula. Ula itu adalah dunia ini. Maka sekarang coba kita lanjutkan di halaman 20. Min masyahidil akhirati fil Qur'an. Tubda'ul masyahid bimaqamatil yaumil akhir. Summal faslu bainal khalaiq. Summan na'imu al-abadi. Awil azabi al-abadi. Min hadhil masyahid. Jadi di dalam Al-Quran dijelaskan bagaimana kondisi ya tentang yaumil akhir itu. Yakni yang pertama adalah nufkhatus saq. Ini didasarkan pada ayat wa nufi'a fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah. Jadi yang pertama adalah tiupan sangkakala. Apa? Ditiupkan sangkakala. Dan tiupan sangkakala itu menandakan kehancuran alam semesta. Atau dalam kata lain, mengawali hari kiamat. Wa nufi'a fis sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardh. Ketika sangkakala yang pertama itu ditiupkan, maka hancurlah apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Illa masya Allah,
kecuali sesuatu yang memang dikehendaki oleh Allah tidak hancur. Dan semuanya hancur. Kemudian yang kedua, nufkhatul bakhs, yakni tiupan yang kedua. Tiupan yang kedua itu untuk apa? Untuk membangkitkan. Maka liqaulihi ta'ala, summa nufi'a fi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Ini sama tetap di surat Az-Zumar ayat 68. Summa nufi'a fihi ukhra. Kemudian ditiupkan lagi sangkakala yang lain. Yakni tiupan sangkakala yang nomor 2. Fa idza hum qiyamun yanzurun. Ya, ketika tiupan sangkakala manusia semuanya dibangkitkan. Apa yang ada di alam kubur semuanya dibangkitkan oleh Allah. Saat kapan? Saat tiupan sangkakala yang kedua. Lah yang ketiga ini ya tasadda'ul qaunu wa tabdiluh. Yakni ketika hari kiamat semua alam semesta terutama yang ada di bumi ini hancur semuanya. Kemudian diganti masanya yakni pada alam akhirat. Dzalika yaumum majmu'un lahun nasi wa dzalika yaumum mashhud. Dzalika yaumum majmu'. Pada hari itu adalah hari dikumpulkan. Semua manusia, jin, semuanya dikumpulkan. Lahun nas, ya terutama manusia, dikumpulkan pada yaumil ba'ats, pada hari berbangkit. Wa dzalika yaumum mashhud. Setelah hari berbangkit itu ada namanya hari persaksian. Yaumum mashhud, hari persaksian. Dan pada saat itu sudah kita lihat bagaimana kiamat itu sangat dahsyat. Di ayat yang lain dijelaskan wa taral jibalu tahsabuha jamidatan wa yatamurru marrus sahab. Kita lihat pada saat itu jibal, apa itu jibal? Gunung-gunung tahsabuha jamidah. Ya benar-benar kelihatan seperti apa? Tamurru marras sahab, seperti jalannya awan-awan. Ya. Sun'allahil ladzi atqana kulla syai' innahu khabirum bima taf'alun. Jadi semua yang ada di muka bumi ini hancur. Ya, coba kita baca suratul Qari'ah. Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Al-Qari'ah itu apa artinya? Kiamat. Mal Qari'ah, apa itu kiamat? Wa ma adraka mal Qari'ah. Siapa yang tahu kapan datangnya kiamat? Bagaimana tentang kiamat itu? Apa itu kiamat sesungguhnya? Ya, dijelaskan yauma kunus sama. Ya, jelaskan benar-benar bahwasanya wa ma adraka mal Qari'ah. Ya. Bagaimana kiamat itu diterangkan dengan sedemikian rupa. Dikisahkan semua al-jibal, semua gunung-gunung berterbangan. Ya bagaikan laron-laron bertabrakan sedemikian rupa. Yang akhirnya semuanya hancur lebur. Dan itulah tempat di mana manusia sudah tidak ada di muka bumi ini. Semuanya beralih di hari Yaumul Ba'ats di tempat yang lain, yakni padang mahsyar yang ada di akhirat. Nah, ketika manusia sudah dikumpulkan semuanya, barulah ada yang selanjutnya hisabullah lil khalaik, yakni hari perhitungan bagaimana seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala dihitung. Ya. Wa imma nuriyannaka ba'dal ladzina na'iduhum aw natawaffayannaka fa innama 'alaikal balagh wa 'alainal hisab. Jadi jelas bahwasannya nanti Allah adalah yang maha menghisab.
yang menghisap semua amal manusia, yang memperhitungkan. Ya, jadi semua yang dilakukan oleh manusia ya nanti di akhirat akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik yang kecil, baik yang besar, baik yang sedengan, itu semuanya dihitung. Nah, yang dihitung bukan hanya kesalahan. Kadang manusia ini di dunia ini sangat gampang sekali menghitung kesalahan orang. Orang akan mudah mengingat dosa orang lain kepada kita. Ya toh? Maka ada dua hal yang manusia itu sangat lemah. Ya, sangat lemah di muka bumi ini. Yang pertama adalah mengingat kesalahan orang lain kepada kita. Itu sangat ingat. Dan yang kedua adalah menghitung-hitung amal kita kepada orang lain. Itu sangat ingat. Itu kelemahan manusia pada zaman sekarang dan zaman dulu. Ya. Maka kalau ada orang berdosa kepada kita itu ingatnya sampai bertahun-tahun. Bahkan kalau sudah dimaafkan kata-katanya, itu masih diungkit-ungkit lagi. Sampai 10 tahun, 20 tahun, bahkan kesalahan yang 50 tahun yang lalu, bagi orang tua, itu masih diingat. Dan ini kelemahan. Dan yang paling tidak baik itu adalah mengingat kebaikan kita kepada orang lain. Sehingga menjadi daya tawar untuk mengungkit. Tahun lalu kan saya sudah bantu kamu. Sekarang bantu saya dong. Itu kebaikan 10 tahun yang lalu masih diingat. Maka ahli suluk, ahli tasawuf, ya ahli-ahli thariqat itu menggunakan dua hal ini untuk dihilangkan, untuk dijauhi. Mengingat kesalahan orang lain kepada kita, ini harus berupaya dimaafkan segera mungkin, kemudian dilupakan. Begitu pula kebaikan kita kepada orang lain, karena dasar kebaikan kita kepada orang lain itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena usaha kita, tetapi karena dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak layak kita mengungkit-ungkit apa yang kita usahakan kepada orang lain. Karena itu memang datangnya dari Allah, dan bantuan kepada seseorang kita hanya sebagai ya penghubung dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka enggak pantas. Ya kayak kita jadi tukang parkir, ya toh. Kemudian kita parkir pegang ratusan mobil dan semuanya Ferrari. Oh, mobil balap, kita tukang parkirnya. Terus kita ngomong, kemarin saya punya 100 mobil balap. Sekarang di mana? Hilang semuanya sudah. Kan tidak. Itu titipan dari yang punya. Ketika diambil ya sudah. Lah itulah kekuasaan yang kita miliki. Ya. Maka ketika kita dapat dari Allah, ya itu adalah titipan. Ketika diambil atau diserahkan kepada orang lain, itu berarti Allah yang meminta. Maka hisab akan dihisab manusia nanti di yaumil akhir. Mana yang paling banyak amalnya dan mana yang paling sedikit dosanya. Akan dihitung semuanya. Yang selanjutnya adalah tatoyur sufil amal. Yakni ya diserahkannya buku amal. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansura. Iqra kitabaka kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Ya, jelas bahwasannya ya nanti manusia akan diberikan kitab amalnya. Akan diberikan kitab amalnya. Bagaimana kitab amal itu? Kitab amal itu wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi. Jadi manusia itu nanti akan dikalungkan. Ya, amal perbuatan itu akan dikalungkan di lehernya. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamah, dan kami keluarkan baginya sebuah kitab
Kitaban yalqahu mansura, yang dalam keadaan terbuka. Kitab itu dalam keadaan terbuka. Maka diperintahkan Iqra, baca. Iqra, baca. Apa yang dibaca? Kitabak, catatan amalmu. Baca itu. Kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Cukuplah dirimu sendiri pada hari itu sebagai penghitung atas amalmu, atas dirimu. Jadi kalau mau tahu dulu bagaimana malaikat raqib mencatat, ini sudah baca. Ini sudah dibaca semuanya. Tiap detailnya seperti apa, seperti apa, seperti apa. Sudah ada semuanya catatannya. Bahkan lebih detail daripada CCTV. CCTV itu kan hanya memperlihatkan dari satu sisi. Tidak bisa melihat mata hati, kan nggak bisa. Ya. Terus memperlihatkan apa yang ada di dalam mafis sudur, apa ada yang dalam hati, kan nggak bisa. Bagaimana niat seseorang kan tidak ada, kan nggak tahu. Contoh misalnya ada CCTV nembak, lihat ya ada orang ngambil sepeda ambil, terus kemudian tonton sepedanya seret sampai keluar dari zonanya CCTV. Ayo kira-kira orang nganggep apa? Nganggep orang nyuri. Padahal itu nggak kerekam. Ada temannya dari sono, gitu kan? Ambilkan motor itu, ambilkan motor itu. Awas menghalangi, suruh geser. Kan nggak kelihatan, seret sampai sini. Ya, kenapa? Karena CCTV hanya melihat sekilas, tidak akan pernah tahu asbabun nuzulnya, asbabul waqiahnya, kan nggak tahu. Bagaimana itu bisa terjadi dan lain sebagainya, kan nggak tahu. Lah sedangkan malaikat, kemudian catatan malaikat itu semuanya sudah lengkap, bahkan yang diniatkan dalam hati semuanya tercatat. Kenapa ini terjadi? Jelas orang yang niat baik itu sudah dicatat sebagai amal baik. Ya. Orang yang niat baik itu sudah dicatat sebagai amal baik. Berbeda dengan orang yang niat buruk. Niat buruk tidak akan dicatat sampai dia melaksanakan keburukan itu. Ketika dia melaksanakan keburukan itu, baru dicatat oleh malaikat. Maka ini loh enaknya kebaikan itu. Niat baik saja sudah dicatat sebagai amal baik. Maka banyak-banyak. Mumpung masih menjadi santri, yang ada di lingkungan yang baik, di tempat yang baik, maka harus banyak-banyak berniat baik, kemudian berusaha untuk beramal baik. Nah, selanjutnya asyuhud. Asyuhud ini adalah persaksian. Wa hadza min tamami idharil adli al-ilahi fi hadzal mauqiful azim, fa innallaha azza wa jalla yastashidu 'alal mudhnibin qabla idanatihim ma'a ilmihi azza wa jalla al-qati' bima 'amilu. Jadi al-mashhad asyuhud ini adalah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah diberikan catatan amal, kalau mau memperlihatkan, loh mana buktinya? Apakah benar yang ditulis ini? Disiapkanlah saksi-saksi. Atas apa? Atas yang sudah dikerjakan. Lah siapa saksi-saksi ini? Yang pertama adalah fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidi wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Jadi yang pertama adalah ya para anbiya wal mursalin ini adalah yang menjadi saksi pertama kali. Tergantung kaumnya. Jadi kalau kita kaumnya Nabi Muhammad, berarti yang menjadi saksi adalah Nabi. Kalau kaumnya Nabi Ibrahim, jadi yang menjadi saksi siapa? Maka salah satu persaksian itu ada yang kita minta. Maka
Syafaat itu adalah pertolongan, adalah negosiasi ya dari Rasulullah untuk kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala, mempersaksikan bahwasannya kita itu orang baik. Mempersaksikan seperti apa? Seperti kalau orang yang sudah meninggal. Pernah lihat orang meninggal? Pernah orang kalau mau diantar ke makam, kan pasti ada pertanyaan, apakah orang ini mayit yang baik saat amalnya? Ya, disaksikan oleh siapa? Tetangganya. Ini namanya persaksian. Nah, nanti di akhirat yang pertama kali memberikan persaksian adalah Rasulullah. Maka orang yang selamat, orang yang memang dicintai oleh Rasulullah pasti akan selamat. Dan salah satu bentuk kecintaannya adalah orang yang memperbanyak sholat. Nanti akan pasti dipersaksikan sebagai hamba, sebagai umat yang baik. Ini yang pertama. Jadi yang memberi persaksian adalah para anbiya, dalam hal ini adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah wal malaikah wa hum aidan yashhadun li'annahum sajjalul a'mal. Jadi para malaikat ini melaporkan amal-amal kita. Wa syahidut ta'ah wal ma'asi. Dan para malaikat ini menyaksikan bagaimana manusia itu dalam keadaan taat atau maksiat. Kama qala ta'ala wa ja'at kullu nafsin ma'ha sa'iqu wa syahid. Dan jelas ya namanya malaikat ini menjadi saksi, bahkan sudah sejak awal ada raqibun atid. Ya, raqibun atid ini yang selalu membersamai manusia. Ya, bagaimana dia mencatat kebaikan, mencatat kemaksiatan, catat secara detail. Dan itu bisa ditanya lagi, hari Rebo jam 19.30 sedang ngapain saya? Oh, ternyata sedang berdiri ngadep kiblat, rakaat kedua, pelirik sana, pelirik sini. Nah, ketahuan. Padahal kalau kelihatan temennya, dia dalam keadaan sholat. Lah dicatat oleh malaikat, lagi pelirik. Di dalam sholat, ketahuan. Ya. Bagi orang lain enggak ketahuan, tetapi bagi malaikat yang sedetail itu kelihatan. Ya. Maka hati-hati. Ya. Jadi kalau kita takut kepada manusia, yakinlah bahwasanya ada dua malaikat yang senantiasa menyertai kita. Minimal dua. Selanjutnya, wal ardu aidan tushhad. Kama qala ta'ala, yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Dalam suratul Zalzalah disebutkan, pada hari itu berkatalah, ya disebutkan semuanya, diberitakan. Siapa yang memberitakan? Bumi. Maka ketika kita menginjak bumi, berdiri di atas bumi, bumi ini bersaksi bagaimana kita hidup di atasnya. Maka lihat nikmatnya hidup itu, nak. Kita itu hidup. Kalau hidup berarti kondisinya di mana? Di atas bumi. Ketika meninggal, posisinya di mana? Di dalam bumi. Maka bumi ini adalah saksi setelah malaikat. Kenapa? Karena bumi ini adalah amanah yang diberikan oleh Allah kepada Kepada siapa? Kepada siapa? Manusia. Jadi kalau tidak ada bumi, berarti tidak ada. Nah itu. Kalau Allah tidak menciptakan bumi, Allah juga tidak akan menciptakan manusia.
karena adanya manusia ini untuk menjaga bumi. Maka bumi yang sebagai tuan, ya, yang harus dijaga, ini kan memberikan persaksian. Ya. Oh, orang itu biasanya ngerusak, ngeruk-ngeruk tambang, ya, nggak dikembalikan, ngambil ikan di laut, ya toh, diambilin terus, nggak pernah nebar benih itu, ya toh, nggak pernah yang namanya nebar benih, ya, menghancurkan, ngerusak A, B, C, nebangi hutan 1000, 2000 hektar, ya, kayu-kayunya, pohon-pohonnya dihabisin semuanya, diambilin semuanya, kemudian dibiarkan. Akhirnya apa? Kalau banjir yang diteriaki siapa? Orang atas. Oh, pemerintah nggak becus, ya toh? Banjir dibiarkan, padahal di situ yang penyebab banjir adalah mereka sendiri. Ya. Maka bumi menjadi saksi. Apakah kita baik kepada bumi atau tidak? Maka kenapa kok kita nanam, ya, ngurusi tanaman, ya, baik terhadap bumi, dengan baik, ditata dengan baik, diatur dengan baik, apa-apa yang tumbuh dari atas bumi dijaga dengan baik. Bahkan orang yang tinggal di muka bumi juga mendapat perhatian yang baik. Nah ini, ya, karena nanti bumi juga menjadi saksi. Begitu pula jawarihul insan, yakni jawarihul insan. Apa itu? Ay khasatan indama yumari wala yarda illa syahidan min nafsi. Yaqulu ta'ala al-yawma nakhtimu ala afwaihim. Pada hari itu ditutuplah ala afwaihim, mulut-mulut mereka, lisan-lisan mereka. Wa tukallimuna aydihim, dan berkata, bisa berbincang-bincang, bisa memberikan persaksian. Siapa itu? Aydihim, tangan-tangan mereka. Wa tasyhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan kaki-kaki mereka memberikan persaksian apa-apa yang mereka usahakan. Jadi nanti gak bisa, ya, kalau di dunia kita masih bisa ngeles, ya toh, mulut bisa ngomong, gak bisa ngomong udah dikunci mati, dikunci rapet. Yang dikasih kesempatan ngomong siapa? Tangan. Tukallimuna aydihim, tangan-tangan memberikan saksi. Buat apa saja tangan-tangan ini? Buat pegang, buka kitab, buat buka Al-Quran, ya, buat bawa Al-Quran kemana saja, megang tasbih, gitu, megang tongkat. Loh, tongkatnya buat apa? Buat jalan ke masjid, ya. Ditanya semuanya, memberikan persaksian dengan total. Apalagi kaki mau dibawa kemana? Dibawa ke hal yang baik atau buruk, memberikan kesaksian, dan nggak mungkin bisa bohong, ya, dan nggak mungkin bisa bohong karena semuanya sudah terekam. Apa yang dilakukan oleh tangan, apa yang dilakukan oleh kaki, karena mereka yang memberikan persaksian, bukan lisan kita. Kalau lisan kita mungkin bisa bohong. Ya ini asyuhud. Maka persaksian-persaksian nanti di yaumil akhir, mulai dari Rasulullah, kemudian malaikat, kemudian bumi kita itu memberikan persaksian, kemudian jawarih kita, anggota badan kita juga memberikan persaksian. Kemudian setelah mendapatkan persaksian dari berbagai macam tadi, yang selanjutnya adalah as-su'al as-saksi. Liudafi'u kullu insanin an nafsihi wa liyubayyinu a'dzarihi in kanat lahu a'dzar. Wallahu ta'ala ma'a dzalika a'lamu bil mar'i min nafsihi. Jadi diberikan kesempatan manusia itu ditanya
Apakah kamu menyanggah apa yang sudah bersaksikan? Baru itu dibuka lisannya. Apakah ada yang sesuatu yang tidak terima atas semua persaksian itu? Itu ditanya benar-benar. Ya, tetapi jelaslah bahwasannya apa yang dilakukan oleh manusia Allah Maha mengetahui. Maka as-su'al an-nafsi, pertanyaan kepada seseorang itu adalah ujian. Ujian bagi seseorang itu. Yang sudah di alam akhirat apakah masih tetap benar-benar jujur atau tidak? Apakah masih tetap bohong atau tidak? Ya, maka di tahap ini ya itu ditanya benar-benar. Usyurul ladzina dzalamu wa aswajahum wa ma kanu ya'budun min dunillahi fahduhum ila siratil jahim waqifuhum innahum mas'ulun. Jadi semuanya akan ditanya, setiap orang juga akan ditanya apakah mereka berbuat zalim atau tidak. Baru setelahnya masuk ke wada'ul mizan, yakni ditetapkan atau ditempatkan di timbangan amal. Ya. Wa nadha'ul mawazinal qistal yaumil qiyamah fala tadlimu nafsun syai'a wa in kana misqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Wa nadha'ul mawazin, ditempatkan, ditaruh sebuah timbangan yang benar-benar adil pada hari kiamat kelak atau di hari akhir kelak. Dan tidak ada yang dizalimi sama sekali. Semuanya adil dan timbangan paling baik. Ya, dan di situ semuanya dihitung. Mau seberat apapun ketaatan yang kita lakukan dihitung. Mau seringan apapun dosa yang kita lakukan dihitung. Bahkan ngerasani orangnya nggak tahu kalau dirasani, itu dihitung. Ya, melihat sesuatu yang tidak pantas dilihat dihitung. Mau melakukan apapun dihitung. Maka hitungan di yaumil qiyamah nanti itu lebih dahsyat, lebih tepat dan lebih adil daripada perhitungan di dunia ini. Kemudian yang selanjutnya, wasful jannah wan nar. Qala tabaraka wa ta'ala wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Jadi ketika timbangan sudah selesai, baru kita diperlihatkan bahwasanya orang-orang kafir akan digiring ke neraka jahanam secara bergerombol atau rombongan. Hatta idza ja'uha futiyat abwabuha. Jadi ketika sudah mendekat, kemudian dibukakan pintu-pintu jahanam. Wa qala lahum wazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum. Ditanya oleh para malaikat, orang-orang yang kafir, apakah kamu tidak didatangkan seorang rasul di antara kalian? Yatluna alaikum ayati rabbikum, yang membacakan ayat-ayat Tuhanmu. Wa yundzirunakum liqa'a yaumikum hadza, dan memberikan peringatan kepadamu atas datangnya hari ini. Qalu bala, mereka menjawab ya. Jadi ini semua umat akan ditanya. Dan sebelumnya waktu kita bahas iman kepada Rasul, itu kan sudah ada kepastian bahwasanya setiap umat akan diberi Rasul. Setiap umat di muka bumi ini, di suatu daerah, suatu kawasan, itu pasti akan diutus seorang Rasul. Untuk apa? Ya ini. Yasluna alaikum ayati rabbikum wa yundzirunakum liqa'a yaumikum
hadza. Itu tugasnya para rasul. Maka tidak ada di dunia ini namanya rasul itu ngajak, ayo bagaimana caranya kaya. Tidak ada. Bagaimana caranya makmur. Tidak. Kekayaan, kemakmuran itu akan datang. Dan itu semuanya sudah ditetapkan. Bagaimana caranya misalnya biar berpendidikan, belajar, nanti mendapatkan pekerjaan yang baik, yang layak. Tidak ada. Tidak ada sama sekali. Para anbiya tidak ada mengajarkan itu. Yang diajarkan para nabi jelas satu. Apa? Yatsluna ayatillah, membacakan ayat-ayat Allah agar kita semuanya bertakwa. Maka orang tua yang cerdas, manusia yang cerdas, tujuan hidupnya adalah agar menjadi manusia bertakwa. Terserah nanti mau jadi apapun. Ya, ini berkali-kali saya sampaikan. Entah itu nanti jadi polisi, entah jadi presiden sekalipun, terserah. Ya, terserah mau jadi apapun terserah. Yang penting menjadi manusia yang bertakwa. Kemudian qalu bala walakin haqqat kalimatul azabi 'alal kafirin. Akhirnya kalau sudah diakui ya sudah, mereka masuk neraka. Qailat khulu abwaaba jahannam khalidina fiha wa bi'sa maswal mutakabbirin. Maka mereka orang-orang itu akan dimasukkan ke neraka jahanam dan sungguh jeleklah orang-orang yang takabur. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, dan juga disiapkan bagi orang-orang yang mukmin ya untuk masuk surga dengan keadaan bergerombol. Hatta idza ja'u wa futiyat abwabuha, ketika telah datang, telah dekat, maka dibukakan pintu surga. Wa qala lahum wazanatuha salamun alaikum. Ya, diucapkan oleh penjaga-penjaga surga itu salamun alaikum, selamat, 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 selamat. Masuk surga diberi selamat. Fadkhuluha khalidin. Lah ini yang tidak bisa diganti oleh apapun. Orang di dunia ini, nak, di dunia ini, halo, di dunia ini masuk rumah, silahkan masuk, kontrakmu di sini cuma 1 tahun. Kalau mau memperpanjang, silahkan bayar lagi, ya toh. Kalau punya rumahnya sendiri masuk, usiamu kalau enggak rumahmu yang hancur, usiamu yang terbatas. 80 mati, 90 mati, 100 tahun mati, 120 tahun juga mati, 300 tahun mati juga. Apakah bisa selama-lamanya? Tidak ada. Kecuali ini di surga ini. Kata-katanya coba. Salamun alaikum. Tibatum fadakhuluha khalidin. Silakan masuk. Sudah, silakan masuk selama-lamanya. Nggak usah nambah kontrak, sudah selama-lamanya di situ. Kalau sudah di surga tidak bisa keluar lagi. Sudah selama-lamanya mendapatkan kenikmatan yang tiada tara. Ini iman kepada hari akhir. Baik, yang selanjutnya iman kepada qadar. Wal i'tiqadul jazim bi anna Allah sabaqa fi ilmihi maqadirul khalaiq. Wa qad kataballahu dzalika fil lauhil mahfuz qabla an yakhluqas samawati wal ardh. Semuanya kita percaya bahwasannya apa-apa yang sudah ditulis oleh Allah di Lauhil Mahfuz itu akan terjadi kepada kita. Apa yang terjadi kepada kita itu semuanya sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Kama kataba lahum wa alaihim ma taqtadihi hikmatuhu minal maqadir wal ahwalul ladzi yastahiqunaha ala a'malihim allati 'allama annahum sayamalunaha wa arada iradah kauniyah ayyaqa'u ma
allamahu wa qutubahu li ajlihi alladhi qadarulah. Jadi semua apa yang dilakukan oleh manusia di muka bumi ini semuanya tercatat oleh Allah. Ya. Allah berfirman, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Allah menciptakan segala sesuatu ini dengan takdir. Takdir itu ukuran. Semuanya sudah terukur dengan baik. Ya, semuanya sudah terukur dengan baik. Ya, kalau bahasa ilmiahnya itu ukuran. Maka manusia sudah diukur. Kapan dia kaya, kapan dia miskin, kapan dia punya, kapan dia tidak. Ya. Kemarin kita ada tamu, saya ada tamu orang Cina, ya, non muslim. Ya, kekayaannya sekarang luar biasa. Enggak ukuran. Tetapi dulu waktu kecil dia masih kelas 1, kelas 2, itu miskinnya luar biasa. Ya. Jadi manusia itu tidak bisa terus dalam keadaan baik, tidak. Semuanya sudah diukur secara terukur. Maka orang yang bodoh, orang yang tidak belajar ya bodoh. Orang yang belajar insya Allah pintar. Ya. Orang yang berusaha dengan sekuat tenaga bersungguh-sungguh insya Allah akan mendapatkan ilmu. Maka di sini semuanya inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Ai kullul asya' indallahi subhanahu jariyah ala qadrihi alladhi qad sabaqa wa faragha minhu. Sama juga wa kana amrullahi qadaran maqdura, bahwasanya semua urusan Allah itu sudah ditetapkan sesuai dengan ukurannya masing-masing. Ya. Maka apa yang sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan terjadi. Dan ukuran-ukuran yang akan dilakukan oleh manusia itu juga akan terjadi. Maka Allah itu sudah menetapkan banyak ukuran. Ya, jadi kalau manusia melakukan kebaikan, maka akan dibalas dengan kebaikan. Itu adalah ukurannya, itu takdirnya sudah. Kalau dia mengerjakan keburukan, dia juga akan dibalas keburukan. Itu juga takdir Allah. Ya. Nah, takdir Allah tidak akan pernah berubah. Contoh, orang yang selalu mengerjakan kejelekan, kok ternyata didapat rezeki terus-menerus, nggak mungkin. Orang yang senantiasa melakukan kebaikan, kemudian mendapatkan kesialan terus, nggak mungkin. Kadang manusia itu mendapatkan musibah, tetapi musibah itu bisa menjadi berkah kalau dilihat dengan baik. Ya, maka melihat takdir Allah itu harus dilihat dengan cara husnudzon. Hassinudzonni billahi. Kita perbaiki, berbaik sangka terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ditakdirkan Allah kepada kita itu pasti baik adanya. Alias apa? Baik untuk kita. Kadang sama temannya, sama orang lain dikatakan, oh ternyata kok gak enak ya. Masa kamu dapat seperti itu, gak enak sekali. Bisa jadi yang gak enak itu yang terbaik. Maka pastikan kita benar-benar beriman apa yang diberikan Allah kepada kita itu adalah yang terbaik. Lil qadari arba'u maratib dallat 'alaihan nusus wahya. Jadi qadar atau takdir itu memiliki 4 derajat. Al-martabah al-ula, allamallahu bikulli syai'in minal mawjudat wal ma'dumat wal mumkinat wal mustahilat. Allah ini mengetahui semua hal yang ada di muka bumi ini dan di alam semesta. Bagaimana itu tercipta dan bagaimana proses penciptaan dan bagaimana nanti akan berakhir. Itu semuanya Allah tahu.
Dan Allah sudah mengetahui sebelum itu diciptakan. Maka bagaimana sekarang contoh saya bagaimana sebelum diciptakan Allah tahu, bagaimana proses penciptaannya tahu, bagaimana setelah diciptakannya tahu, bagaimana nanti hancurnya juga sudah tahu. Itu adalah takdir Allah. Semuanya sudah tahu. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahun yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Allah yang menciptakan langit dan bumi, menciptakan 7 langit dan 7 bumi dan semua yang ada di dalamnya. Diturunkan semua urusan-urusan antara keduanya. Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Dan ketahuilah bahwasannya Allah itu maha segala-galanya. Wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Dan ketahui pula bahwasannya Allah itu sudah mengetahui semuanya. Menciptakan pohon, bagaimana pohon itu besar, kemudian sampai mati sudah tahu semua. Itu yang martabat yang pertama. Jadi Allah maha tahu sebelum sesuatu itu diciptakan sampai sesuatu itu diakhirkan atau dihancurkan. Kemudian al-martabah tsaniyah. Kitabatullah ta'ala likulli syai'in mimma huwa kain ila qiyamus sa'ah. Qauluhu ta'ala alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis samawati wal ardi. Jadi apakah kamu tidak tahu? Alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis samai wal ard. Apakah kamu tidak tahu bahwasanya Allah mengetahui apa-apa yang ada di langit dan bumi? Inna dzalika fi kitab. Sesungguhnya apa yang ada di langit dan di bumi itu semuanya sudah termaktub. Ya, sudah ditulis semuanya. Sudah ada kitabnya dan kitabnya ini ada di Lauhil Mahfuz. Sudah tertulis semuanya. Kejadian-kejadiannya sudah tertulis semuanya. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Yang demikian itu bagi Allah sangatlah mudah. Terus kemudian al-martabah as-salisah al-masyi'ah fa in ma Allah kana wa ma lam yasha lam yakun. Jadi yang ketiga adalah terserah Allah. Misalnya, sudah apa yang kita lakukan itu sudah ada semuanya, sudah termaktub semuanya. Kemudian ya dalam prosesnya Allah menginginkan A, B, C, D, E, F, G bagi kita. Itu terserah Allah. Apa yang dikehendaki Allah terjadi dan apa yang tidak dikehendaki Allah juga tidak terjadi. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Jelas kalau Allah sudah menginginkan, kalau Allah sudah menghendaki, maka jadilah ia. Tinggal ngomong kun fayakun. Jadilah maka terjadi. Baik sesuatu itu sudah termaktub dalam Lauhil Mahfuz atau belum. Itu terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya al-martabah ar-rabi'ah. Khalaqallahu ta'ala lil asya' wa ijadiha wa qudratiha al-kamila ala dhalik wa huwa subhanahu khaliqun likulli amin wa amalahu wa kullu muharrikin wa harakatahu wa kullu sakinin wa sukunah. Qala ta'ala Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Jelaskan benar-benar Allah tahu apa yang dilakukan oleh setiap manusia. Apa yang berlaku, mau jalan, mau duduk, mau tidur, itu semuanya sudah termaktub dan sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada yang lebih mengetahui kecuali penciptanya. Contoh kita bikin robot, yang paling tahu robot itu siapa? Ya kita. Saya bikin mobil dengan spek
dengan rakitan yang saya bikin. Kira-kira yang paling tahu itu siapa? Ya saya. Lah, manusia itu yang nyiptakan siapa? Manusia yang nyiptakan Allah. Berarti yang paling tahu tentang kita adalah Allah. Bagaimana kita nanti 2 tahun ke depan, bagaimana nanti 5 tahun ke depan, itu semuanya Allah yang tahu. Dan Allah menginginkan, pasti menginginkan yang terbaik untuk hambanya. Maka kita minta petunjuk Allah, mana jalan yang terbaik. Supaya apa? Nggak salah jalan. Jadi kita mengikuti apa yang diinginkan Allah. Itu. Ya. Maka tawakal, pasrah itu penting. Ya. Kemudian di akhir ya Kitabul Iman ini dijelaskan tentang ya 2 hal. Yang pertama adalah zadatul iman wa nuqsanih wa qillah, dan samaratul iman fid dunya wal akhirah. Ya, ini penting. Bagaimana, agak cepat saja ini, bagaimana manusia atau iman itu ada naik, ada turunnya. Walladzina tadaw zadahum hudaw wa atahum taqwahum. Orang-orang yang diberikan petunjuk, maka dia akan bertambah petunjuknya, ya, dan akan lebih kuat, lebih besar ketakwaannya kalau mendapatkan petunjuk. Ya. Sama juga dengan ayat yang lain. Minalladzina hadu yuharrifunal kalima am mawadhi'ih wa yaquluna sami'na wa 'asayna wasma ghairu musma'in wa ra'ina layyam bi alsinatihim wa ta'na fid din walau annahum qalu sami'na wa ata'na wasma wa anzurna lakana khairan lahum wa aqwam walakin la'anahumullahu bikufrihim fala yu'minuna illa qalila. An-Nisa 46. Jadi jelas bahwasanya orang-orang yang diberikan kekuatan oleh Allah, ya, kemudian yang diberikan keimanan, ya, ketaatan, mereka akan mengucapkan sami'na, ya, wa asayna. Orang manusia itu, orang manusia apalagi yang kafir itu, dia dengar tetapi tetap maksiat. Diberikan kekuatan pendengaran untuk bisa mendengarkan, kemudian untuk bisa melakukan, tetapi setelah mendengar mereka bermaksiat. Berarti ini adalah orang-orang yang lagi apa? Yang lagi turun imannya, ya, turun imannya. Yang lain qalu sami'na wa ata'na. Dan orang yang lain mengatakan ketika didengarkan, telinganya dipakai, dengar. Mereka menjawab ata'na, saya taat atas semua perintah dari Allah. Nah, maka orang yang seperti itu lakana khairal lahum wa aqwam. Maka orang yang mendengar kemudian taat, mereka orang yang terbaik. Maka ketaatan, ya, nuqsanul amal, nuqsanul iman, ya, dan ziyadatul iman itu ditentukan dengan 2 tadi. Dengar taat atau dengar maksiat. Bisa dipahami ya? Jadi kalau dikasih pengertian, kamu ini, ya, siap laksanakan, taat. Kemudian di belakang dia ngerjakan, berarti dia taat. Dengar, jelas, paham, ya. Kemudian di belakang, ternyata nggak dikerjakan. Maka dia itu sami'na wa asayna. Ia dengar tetapi maksiat. Maka yang nomor pertama ini yang berbahaya. Ya, maka ketaatan bisa kita dapatkan atau pertambahan iman bisa kita lakukan dengan adanya ketaatan. Maka pasang telinga, kemudian benar-benar taat. Baik, selanjutnya samaratul iman fid dunya wal akhirah.
Ini saya bacakan aja agak cepat. Ja'alallahu ta'ala lil iman samaratun fid dunya wal akhirah. Jadi buah keimanan baik di dunia maupun di akhirat. Jadi orang iman itu buahnya, metik hasilnya, bukan hanya di akhirat. Jangan salah, apa yang kita lakukan bukan semuanya diambil di akhirat, tetapi juga kita ambil di dunia. Apa saja jazaul iman fit dunya? Apa saja balasan atau balasan dari Allah Subhanahu wa taala atas keimanan kita di dunia. Yang pertama adalah al-istikhlafu wat tamkin fil ardi. Yakni diberikan kekuasaan, diberikan penguasaan di atas bumi. Ayatnya wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus sholihati la yastalifannahum fil ardi kama stahlafal ladzina min qablikum wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadha lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Jadi orang yang iman nanti akan mendapatkan kekuasaan di muka bumi. Kekuasaan itu macam-macam, ya. Maka orang yang iman pasti, ini paling gampangnya, pasti akan mendapatkan atau punya tanah. Halo? Punya tanah, kekuasaan tanah, sekian. Supaya apa? Benar-benar menjaga bumi ini dengan baik. Kekuasaannya macam-macam. Baik secara pribadi dikasih rumah oleh Allah dan tanah dan rumahnya. Sedang itu atau menjadi kepala desa, atau menjadi wali kota, atau menjadi gubernur, atau kalau terpaksa jadi presiden. Nah itu nanti akan dikembalikan lagi kepada orang yang iman. Andai kata sekarang pemimpinnya kok nggak iman, pada suatu ketika akan dikembalikan lagi kepada orang yang iman pada saatnya. Kenapa kok pemimpinnya banyak yang zalim? Karena rakyatnya zalim. Halo? Kenapa kok pemimpinnya zalim? Karena rakyatnya banyak yang zalim. Tuh. Yang kedua, al-khairiyah bainal basyariyah, yakni mendapatkan kebaikan antar sesama manusia. Jadi orang iman itu akan mendapatkan kebaikan antar orang manusia. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang iman dan melakukan amal soleh, mereka akan mendapatkan atau merekalah orang-orang yang terbaik. Ya, manusia yang terbaik. Ya. Jadi orang yang iman itu adalah manusia yang terbaik. Yang ketiga al-barakah minas sama'i wal ard. Ya, mendapatkan keberkahan dari langit dan bumi. Jadi keberkahan yang dihasilkan turun dari langit dan keluar dari bumi. Ya, ayatnya jelas, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jadi kalau orang iman pasti yang dari langit, hujan dan lain sebagainya itu pasti membuat subur. Kalau sekarang misalnya berapa banyak lahan pertanian dan lain sebagainya hancur karena hujan, yang salah bukan hujannya, berarti kita itu belum kuat imannya, sehingga yang datang dari atas itu tidak menjadi berkah. Kemudian yang tumbuh dari bawah itu harus berkah juga. Tinggal kapan berkah itu ada? Kalau kita iman. Kemudian yang keempat, mendapatkan al-hayatut thayyibah,
Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Jadi siapa saja yang beramal soleh, baik itu laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia itu orang mukmin, dia akan mendapatkan kehidupan yang baik. Ya. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, akan mendapatkan ganti balasan sebaik-baiknya amal. Dan yang kelima, adamul khurman minas sawabil amal. Ya, jadi terhindarnya keharuman-keharuman dari apa-apa yang kita lakukan, ya, dari ganjaran-ganjaran pahala, ya, dari amal kita. Lihat, faman ya'mal minas salihati wa huwa mu'minun fala kufrana li sa'i wa inna lahu katibun. Kita akan terhindar dari kesialan, terhindar dari mara bahaya, terhindar dari balak. Karena apa? Karena keimanan kita. Maka kita akan terhindar dari itu semuanya. Yang keenam, al-amnu minal khawfi wal hazan. Jadi diberikan keamanan, ya, keamanan dari apa? Dari rasa takut dan sedih. Jadi kalau mau lihat, ya, kalau mau lihat orang ini iman atau tidak, bisa dilihat dari dua tanda ini. Apakah dia takut, penakut, mudah takut, ya, atau juga dia mudah sedih, dalam keadaan sedih, suka sedih, gampang sedih, gitu kan? Lah inilah ciri-ciri orang-orang yang imannya lagi turun. Orang yang imannya naik, dia tidak akan pernah sedih dan juga tidak pernah takut. Ya, ayatnya apa? Innalladzina amanu wa 'amilus shalihati wa aqamus sholata wa atuz zakah lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Jelas itu. Jadi orang yang iman, dia tidak akan pernah takut dan tidak bersedih hati. Ya. Maka orangnya riang, senang, gitu loh, berani. Itu adalah ciri-ciri orang yang iman. Kemudian yang ketujuh, al-amanu minadz zulmi, yakni diberikan keamanan dari orang-orang yang zalim. Wa may ya'mal minas salihati wa huwa mu'min fala yakhafu dzulman wala hadma. Lah orang mukmin tidak akan pernah takut kepada orang zalim. Dan orang-orang mukmin akan diberikan keamanan dari orang-orang yang zalim. Maka bagaimana cara menghadapi orang zalim? Cukup meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Kuat-kuat imannya. Terus kemudian yang ke-8, al-mahabbah fi qulubil ibad, diberikan kecintaan dalam hati seorang hamba. Innalladzina amanu wa 'amilus sholihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Orang yang iman akan dihadirkan dalam hatinya kecintaan, mahabbah, sikap penyayang. Maka orang-orang yang iman akan keluar dari kalbunya, dalam hatinya rasa sayang. Bahkan sayang sekali kepada orang yang fasik. Sayang kepada orang yang zalim. Sayang kepada orang kafir. Itu keluar rasa sayangnya. Sehingga melihat mereka bukan sebagai musuh yang diperangi, tetapi sebagai orang yang harus dientaskan. Dientaskan dari kefasikan, dientaskan dari kezaliman, dan dientaskan dari kekafiran. Itu orang iman. Maka lihat bagaimana cerita saat Rasulullah dilempari oleh orang-orang dari mana? Taif. Yang melampari Rasulullah, kemudian ditawari oleh malaikat, ya, apakah akan saya hancurkan penduduk Taif? Tidak. Kata Rasulullah, innahum qaumi fa innahum la ya'lamun.
Sesungguhnya mereka itu adalah kaumku dan mereka belum tahu. Itu. Dan yang diinginkan oleh Rasulullah bukan menghancurkan mereka, tetapi membawa mereka dalam keimanan. Karena apa? Muncul rasa sayangnya. Kenapa kok bisa muncul rasa sayangnya? Karena Rasulullah sebaik-baiknya orang yang iman. Maka kalau orang iman tidak akan ada rasa dengki, rasa sakit hati yang keluar dari dirinya. Ya. Kemudian itu yang nomor 8. Yang nomor 9. Al-hidayatu ilas siratil mustaqim. Lah ini enaknya. Jadi kalau kita bingung mau mencari jalan atau di dunia ini serba coba-coba, ya akhirnya mengatakan hidup penuh dengan cobaan, padahal dirinya yang coba. Ya. Bukan hidupnya yang penuh cobaan, tetapi dia terlalu banyak coba. Karena apa? Orang yang iman akan mendapatkan petunjuk dari Allah. Al-hidayatu ila siratil mustaqim. Akan mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus. Innalladzina amanu wa amilus sholiyati yahdihim rabbuhum biimanihim. Orang yang iman, orang yang beramal soleh akan diberikan petunjuk ya dari Tuhannya disebabkan oleh iman mereka. Tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im. Nanti akan menyebabkan mereka akan masuk surga yang mengalir di bawahnya sungai. Terus yang selanjutnya nomor 10. Sulahul bal. Walladzina amanu wa amilus solihati wa amanu bima nuzila ala Muhammadin wa huwal haqqu min rabbihim. Kaffara anhum sayyiatihim wa aslaha balahum. Jelas nanti semua yang tadi, baik itu kesialan, kemudharatan, musibah dan lain sebagainya yang jelek yang mau datang kepada dirinya akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nomor 11, an-najatu minal khusran. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Kecuali siapa? Alladzina amanu, illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Jadi tidak akan pernah rugi. Jadi kalau manusia semuanya rugi, kecuali siapa? Orang yang iman. Maka orang iman tidak akan pernah rugi. Mau ngeluarin uang 1 miliar, yang penting dia iman, dia nggak rugi. Ya, itu kalau dihitung dari iman, dari uang, dari materi, ya, dari tenaga, ngajar, mau ngajar sebagaimanapun dia nggak rugi, nggak habis waktunya, nggak habis tenaganya. Mau bantu sesama nggak rugi juga kalau dia benar-benar iman kepada Allah. Maka keimanan itu akan mendatangkan keuntungan yang luar biasa. Yang ke-12, al-ikhraju minadh-dhulumati ilan nur. Dikeluarkannya manusia dari kegelapan menuju cahaya. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Ya, jadi orang-orang yang iman akan dikeluarkan dari kegelapan menuju cahaya. Sebaliknya walladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir, awliya'uhumut taghut. Dan mereka itu berteman setia dengan taghut-taghut itu. Yukhrijuhum minan nuri ilad dhulumat. Dia akan dikeluarkan dari cahaya menuju kegelapan. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Mereka adalah orang-orang atau penduduk neraka dan mereka semuanya kekal di dalam. Ya, maka jangan sampai kita menjadi orang kafir. Nauzubillahi min dzalik. Nomor 13. Majazatul mu'minina bi ahsani ma kanu ya'malun. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Mereka akan mendapatkan jaza, ganjaran, pahala
atas apa-apa yang mereka kerjakan dari perbuatan baik. Maka orang baik akan mendapatkan kebaikan, sebaliknya orang yang jelek akan mendapatkan kejelekan. Itu di dunia, belum di akhirat ini. Jadi semuanya tadi adalah faedah yang di dunia. Yang ke-14, jadi apa-apa yang didapatkan orang iman di dunia. Yang nomor 14, yang nomor terakhir. Al-imtina'u 'anil zulmi. Qala laqad zalama bisu'alin nahjatika ila ni'aji wa inna katsiran minal khulata ila yabghi ba'dhum 'ala ba'din illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa qalilum ma hum wa dhanna Dawud annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab. Jelas bahwasannya orang-orang yang iman akan dijauhkan dari orang-orang yang zalim. Bahkan pertanyaan-pertanyaan dari orang zalim itu juga akan dihilangkan. Jadi nggak ada orang mendapatkan lawan ketemu dengan orang yang zalim, nggak ada. Maka kalau pengen punya teman orang baik, rumusnya cuma satu. Jadilah orang baik. Jadilah orang iman. Kalau pengen sukses, pengen ketemu sama orang-orang soleh, rumusnya cuma satu. Jadilah orang yang iman dan banyak beramal soleh. Dua ini nggak bisa diputus. Iman, amal soleh. Iman, amal soleh. Ya, dua. Yang terakhir, jazaul iman fil akhirah. yakni balasan iman orang-orang yang iman di akhirat nanti. Yang pertama adalah takfirus sayyiat wa tabdiluha hasanat, yakni mengganti atau menghilangkan kesalahan-kesalahan kemudian menggantinya dengan kebaikan-kebaikan. Walladzina amanu wa 'amilus shalihati lanukaffiranna anhum sayyiatihim wa lanajziyannahum ahsanal ladzi kanu ya'malun. Ya, nanti kalau orang-orang iman, apa yang dilakukan yang kemarin itu akan terhapus semuanya. Contoh orang yang baru iman di usia 20 tahun. Kemudian iman alias apa? Mu'allaf. Maka dosa-dosanya yang 20 tahun ke bawah itu karena kekafiran itu akan terhapus semuanya karena keimanan. Menjadi mu'allaf. Jadi orang mu'allaf entah itu umur 30 tahun, 40 tahun, semua dosa-dosanya yang telah lalu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting apa? Iman. Maka nanti akan terhapus. Contoh waktu di yaumil hisab, dia mu'allaf umur 40 tahun. Kemudian meninggal di usia 41 tahun. Kira-kira secara hitung-hitungan matematis lebih banyak amalnya atau lebih banyak maksiatnya? Lebih banyak maksiatnya, hitung-hitungan amalnya, hitung-hitungan matematisnya. Tetapi karena imannya yang 40 tahun dalam kekafiran itu terhapus semuanya. Tinggal 1 tahun itu yang dihisab. Apakah lebih banyak amalnya atau tidak? Maka perpindahan seseorang dari kekafiran menuju keimanan itu dapat menghapuskan semua dosa-dosa yang telah lalu. Yang kedua, al-maghfirah, ampunan, mendapatkan ampunan. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus shalihati lahum maghfiratu wa ajrun 'azim. Orang yang iman dan beramal soleh, mereka semuanya akan mendapatkan ampunan dari Allah dan ganjaran yang sangat agung, sangat besar sekali. Dan yang ketiga, al-jannah wa na'imuha. Ya, akan mendapatkan surga dan kenikmatan-kenikmatan di dalamnya. Innalladzina amanu wa 'amilus shalihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Orang yang iman dan amal soleh akan mendapatkan jannah firdaus.
Waqad basyarallahu ahlul iman wal amalus salih bil jannati wa ma fiha min anwa'in na'im. Semua sudah. Jadi kalau mendapatkan kenikmatan, semua kenikmatan akan dapat fasilitas itu. Jadi kalau mencari fasilitas di dunia semuanya terbatas. Semuanya sangat terbatas. Manusia di dunia ini cenderung menginginkan mewujudkan apa-apa yang ada dalam imajinasi mereka. Pengen buat rumah di dalam laut, gitu. Pengen bikin terowongan dalam laut, pengen kendaraan yang super cepat. Itu kan mau diwujudkan semuanya dalam pandangan imajinasi manusia. Tetapi kalau orang mau bersabar, ya itu akan terwujud dengan cepat, ringkas ketika nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka nggak perlu capek-capek menuruti hawa nafsu di dunia. Cukup kita iman, kemudian beramal soleh. Apa itu amal soleh? Banyak-banyak menebar kebaikan. Dan amal soleh ini untuk manusia. Itu loh. Jadi iman itu kepada Allah, hablum minallah, wa amalus soleh itu hablum minan nas. Maka tidak diterima keimanan seseorang jika dia senantiasa atau sering menyakiti orang lain. Ya. Karena itu seperti koin, dua hal yang tidak bisa dilepaskan. Al-iman wa amalus soleh untuk semua. Terutama untuk bumi. Karena itu nanti yang ditanya adalah bumi itu. Sebaik apa kita ngurus bumi itu baik. Sebaik apa kita ngurus hewan-hewan itu. Dan sebaik apa kita ngurus manusia. Maka itu nanti yang akan diterima oleh kita semuanya. Ya. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah memberikan kabar gembira bagi siapa orang-orang yang iman dan beramal soleh. Bahwasanya mereka nanti akan mendapatkan jannah, mendapatkan surga. Tajri min tahtihal anhar, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Kullama ruziqu minha min samarati rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha. Lahum fiha azwajum mutahharatu wa hum fiha khalidun. Mendapatkan semuanya, semua yang ada dalam pikiran manusia akan diberikan semuanya oleh Allah, di mana nanti di surganya Allah. Maka lihat, ini adalah bukti bahwasannya iman akan mendatangkan kebaikan kita semuanya. Pahala-pahala keimanan itu akan kita dapati di dunia. Itu ada 14 macam tadi. Sedangkan yang di akhirat hanya 3. Ya, hanya 3. Takfirus sayyiat, yang kedua al-maghfirah, yang ketiga adalah al-jannah. Dan 3 itu semuanya akan kita dapatkan di akhirat kelak jika kita tetap istiqamah dalam iman. Ya, iman kepada siapa saja? Allah, pada malaikat, kepada kitabnya, kepada rasulnya, kepada yaumil akhir, dan kepada takdirnya. Maka jaga baik-baik rukun iman ini, jangan lepas, dan mudah-mudahan Allah memberikan kita keistiqomahan untuk tetap dalam jalan keimanan. Ya, baik, insya Allah akan kita lanjutkan besok untuk di bab selanjutnya. Dan mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Dan mudah-mudahan ini semuanya mendatangkan manfaat. Ila dina salihah bikulli niyatin salihah bi qiraatil Fatihah. Kita tutup sama-sama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.